Oke, selamat siang semua. Selamat datang kembali. Sebentar ya, kita masih nunggu beberapa teman yang masuk. Halo, selamat siang. Kita tunggu sebentar lagi ya, 1-2 menit lagi, nunggu kawan-kawan yang akan join. Halo Bu Herli. Ya, oke, sebentar lagi. Oke, sebentar ya, 2 menit lagi kita akan mulai. Adiknya Bu Lili udah standby ya, Bu? Kalau mau pakai sendal tuh udah sendal bersih, semua bersih. Ini sendalnya siapin. Juga aku pakai. Ini kata Bu Lili, mau pakai. Ntar aku coba. Ya, oke, selamat siang kembali kawan-kawan bunga semua. Ya, kali ini sesi kedua kita kembali lagi untuk menyaksikan demonstrasi Ikebana. Sesi 2 ini akan diisi oleh Ibu Lili ya dari Ikenobo Indonesia. Jadi sebentar lagi kita akan panggilkan Ibu Lili. Ya, sudah siap-siap ya kawan-kawan semua ya. Oke, siap. Terima kasih. Ibu Lili, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Mungkin suara saya kedengeran? Baik. Selamat siang teman-teman bunga semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ikebana International Chapter 224 yang ada di Indonesia. Kami di Indonesia ini adalah suatu perkumpulan yang diketuai oleh Ibu Frida. Dan pada kesempatan ini Ikebana Ikenobo Indonesia yang saya wakili juga akan memberi sedikit sharing dengan apa yang kita pelajari selama ini. Yes, ladies and gentlemen and farmers friends, thank you so much for the opportunity today given by the Ikebana International Chapter 224 from Indonesia, which has Ibu Frida as the president chapter, give us the Ikebana Ikenobo Indonesia to showcase what we have learned so far. Yes, without further much ado, we would like to start to demonstrate maybe a little bit of one of the arrangement of Ikebana Ikenobo. Thank you. Ya, mungkin pertama-tama saya akan mendemonstrasikan satu rangkaian yang pada awalnya banyak teman-teman yang mengetahui bahwa Ikenobo yang memang the origin of Ikebana selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tradisional yang terlalu klasik. Sebetulnya Ikebana Ikenobo juga mengikuti tren, jadi juga ikut maju dengan keadaan globalisasi sekarang ini. Disinilah headmaster kami yang ada di Ikenobo sana juga develop, maksudnya membuat suatu rangkaian yang tidak terlalu klasik yang kita namakan dengan Simputai. Tahun 1977, shoka yang biasa dibuat dan dipersembahkan untuk persembahan itu yang dulunya sangat klasik juga dibuat sedikit lebih modern ya, mengikuti zaman. Nah, di sini saya akan membuat satu rangkaian yang memang juga tidak terlalu rumit,
tetapi juga memberikan satu gambaran seperti apa rangkaian Ikebana, Ikenobo, Shoka, Shinfutai. Right. Yes, a lot of people think Ikenobo is a bit traditional and a bit old-fashioned, but actually, in fact, Ikebana, Ikenobo has developed and improved through the time to form a trendy arrangement. Ikebana, as you all know, is a arrangement, flower arrangement, Japanese style of flower arrangement. However, we also follow the trend and we also update our arrangement. The headmaster, Sen Ikenobo, in 1977 developed Shoka Shinfutai. So I have the honor today to showcase what is Shoka Shinfutai. Oke, di sini saya menggunakan wadah yang biasa kita gunakan untuk membuat shoka. Untuk mempersingkat waktu sudah diisi dengan air dan kensan. Mungkin saya harus perkenalkan dulu murid saya yang membantu saya untuk menyediakan ini. Tolong, Bu Sandra. Ini adalah salah satu murid saya, Ibu Sandra, ya. Dia yang membantu saya di belakang layar untuk memperkenalkan Ikebana Ikenobo ini. Terima kasih Sandra. Okay, that was my student, one of my students, Sandra, who helped me behind the scene to prepare all these things. So we hope after this soon will be more and more people who are like Sandra, who are also able to showcase and arrange, enjoy Ikebana Ikenobo. Thank you. Right, this is the container that I chose to make Shoka Shinfutai. Inside I've already put some pebbles, black pebbles and the kensan as usual, and already filled with water. Ya, mungkin banyak yang sudah mengerti ya. Ini adalah proses membuat suatu rangkaian Ikebana. Tapi di sini yang saya buat adalah Shoka Shinfutai. Shoka, when you arrange Ikebana, you must enjoy. You must enjoy to make the arrangement. I used to arrange it every weekend so that I can enjoy the arrangement for me and for my whole family. So first of all, when you study Ikebana, you must enjoy it. And after enjoy it, you share it with people. That's how it happened. Actually, I prepared to use another this particular branch, which I find it very interesting, very nice. However, I planned to use this yesterday, but today it's already wilting. Jadi kemarin saya ingin membuat rangkaian Shoka Shinfutai menggunakan dahan ini, ranting ini. Tapi pagi ini saya lihat agak sedikit layu. Jadi saya agak ragu-ragu untuk menggunakan ranting ini. Saya kembali lagi ke kebun dan saya melihat bunga kapas saya sudah mulai berbunga. So I went to the garden and I discovered my cotton plants is already blooming. So I did a bit of pruning to make it like one whole nice flower. So in Ikebana, Ikenobo especially, I'm sure any other Ikebana is the same as well. You must enjoy, you must look at the flower and you must think how do you want to project the beauty of this plant itself. So I like to show to people that I enjoy this particular plant. So I like to arrange it first of all as my main branch. Setelah kita mendapatkan materi yang kita mau tunjukkan keindahannya, kita lalu bisa menempatkannya pada posisi yang pertama. Di sini saya menempatkannya di tengah-tengah Ikebana. I'm sorry, when I arrange I have to face it myself and then I'll turn it over to you see. Maaf, saya harus merangkainya menghadap membelakangi rangkaian. Ini tangkai pertama saya. Oke. Nah, being raised in Indonesia, I also began to appreciate Indonesian floral material.
Karena saya dibesarkan juga di Indonesia, saya sangat senang dan mencintai materi-materi yang ditanam di Indonesia. Contohnya daun janur ini. For example, this particular coconut leaf. This is a young coconut leaf. It is so beautiful. It's got a very, very peculiar shape. Of course, it's very light, strong, but the color is also very nice. Green, this at the rim, and then the center is yellow. And actually, this is a very versatile material to use for any other arrangement, any other manipulation on the leaf itself. However, I like to use it today to make a shoka senfutai. Unfortunately, the end of this coconut leaf is very narrow, so you have to make sure it stick onto your kensan and it follows the way you want it to be. Karena janur ini agak pipih, agak sedikit sulit untuk menancapkannya pada kensan. Kita coba, dan ini saya memberikan sedikit sentuhan supaya agak lembut sedikit ya. You see how versatile is this particular material. You just massage a little while and it's already follow whichever you want it to be. Ini sangat bagus sekali materi ini ya. Anda dapat menggunakannya, teman-teman dapat menggunakan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, saya rasa ini sudah cukup menarik. Cotton material, kapas, daun janur, coconut leaf. Lalu saya mendapatkan bunga pohon azalea, ya, juga di taman saya. By the way, during this COVID period, I spent a lot of time in my own garden. Even though the garden is not very big, but some of it I planted on a pot plant, so I can use it. Like this cotton plant is on a small pot plant. Jadi dalam keadaan pandemi ini COVID, saya banyak menghabiskan waktu di rumah. Jadi saya sering melihat di kebun apa saja yang ada ditanam. Saya tanam azalea ini juga di pot. Ya, kebun saya tidak terlalu besar. Bunga kapas ini pun saya tanam dalam pot, sehingga tadi pagi baru saya gunting. Baik. Nah, semua tanaman yang kita pakai dalam ikebana itu semua di sini untuk menyingkat waktu sudah saya pruning. All the flowers and the material used in this ikebana, they are all actually being pruned already. So it was very bushy initially, but now it's already pruned to show the beauty of their own branches, the beauty of the plant itself. In fact, by learning ikebana, you also learn a lot of, you appreciate the beauty of the plant itself. Let me just put this azalea. Yeah, it is facing me, it is communicating with me, it is saying hello to me, and it seems like it is very happy to see me today. Right. To complement my first branch, I would like to add another branch somewhere here. Okay, hang on. Right. Let me just show it to you. Very simple. The azalea saying hi to us, and then the cotton behind it showing the contrast between the color as well as the texture, and you see
color-wise white, pink, and green. This is just a body. If you notice how beautiful is a cotton plant, you can see the branch, the stem itself is grow greenish at the top, and it goes down, fading away, and it get darker and darker. So actually, from Ikebana arrangement, you can see the time, the passing of the time. You grow older as you grow as time pass by, and a new shoot is coming up. A new shoot which represents a hope for the coming up. That's the philosophy of Ikebana, whereby we must have hope in our life, like today in our pandemic time. We also have hope for a better future. Seperti yang Anda teman-teman lihat di sini, saya menggunakan azalea yang warnanya sedikit pink, kontras sekali dengan warna kapas yang putih. Juga saya mencari bahan materi yang warna agak sedikit berbeda, tekstur berbeda, bentuk berbeda. Bentuknya ini lain sekali. Dan kalau kita perhatikan, dalam satu tanaman itu pun kita bisa menghayati bahwa ini rangkaian Ikebana ini semua seperti memberitahu pada kita bahwa waktu berjalan terus. Kita lihat di atas masih hijau, ya. Jadi ini yang baru akan tumbuh. Makin lama makin ke bawah kita lihat batang itu makin keras, makin coklat. Jadi artinya sudah makin tua, ya. Sama dengan kita, semua orang harus mengikuti masa fase dari kecil makin lama, makin dewasa dan makin tua. Disinilah kita bisa menghayati bahwa suatu tanaman luar biasa ciptaan Tuhan ini bagus sekali. Baik, ini adalah satu rangkaian sederhana dari so this is my simple new Shoka Shinfutai, which is invented by the headmaster Ikebana Ikenobo in 1977. Later on, they will our Mr. Triana, who is also helping me this time to take the picture. He will post the picture in our social media. Thank you juga Pak Tri yang sudah membantu kali ini untuk mengambil fotonya. Sama-sama Bu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada mungkin ya. Ahlinya ada di sini. Ya, sembari berjalan, ya, mungkin sembari kita persiapkan untuk rangkaian yang kedua. Baik. Ya, oke, silakan yuk. Terima kasih. Sementara mungkin kita singkirkan dulu yang Ya. satu. Hello, and back here. Now, kalau yang ini mungkin. Ya. 19. Halo. Ya, baik. In 1999, the headmaster Ikenobo also invented a new style of Rika, which is called Rika Shinfutai. So here I would like to showcase how to arrange Ikebana Ikenobo in Rika Shinfutai style. Yeah. Over here, I'm using a modern, because this is Rika Shinfutai, which is a modern style of Rika. I'm using a modern container as well. So this is, thank you Sandra. Now this is the modern Ikebana Rika Shinfutai style. Yeah. Enough. Karena Rika Shinfutai ini dicetuskan oleh headmaster pada tahun 1999 dan lebih modern daripada yang biasa tradisional, maka saya memilih wadah yang lebih modern juga. Di sini kalau teman-teman lihat wadahnya juga lebih modern daripada wadah yang biasa kita pakai. Ya. Oke. Untuk menyingkat waktu, saya juga sudah menyiapkan materi-materinya, dan di sini saya hanya menancapkannya ya.
sekali dengan materi ini. Yang saya tanyakan pada rekan saya, Pak Andi, namanya apa? Karena di rumah seperti patah tulang, tetapi juga bukan, karena ini seperti jatuh, dan dia mempunyai seperti bulat-bulat putih-putih. Saya tanyakan Pak Andi, kata Pak Andi, oh ini jenis kaktus. Sebetulnya latinnya adalah spesies dari Physalis, ya. Nah, dengan belajarnya ikebana, sebetulnya kita juga belajar mengenai tanaman, juga belajar juga mengenai nama-nama tanaman ini, ya. Baik, karena saya senang dengan materi ini, saya tancapkan dulu materi ini yang saya rasa cukup menarik, ya, dari bentuk dan karakternya. Sebentar. Ini agak sedikit goyang, saya tambahkan sedikit flora. Ikebana adalah merangkai bunga gaya Jepang, yaitu salah satu dari art, ya, seni. Sehingga kalau dari seni itu tidak ada yang salah, tidak ada yang mengatakan Anda membuatnya salah, ya, karena itu sesuai dengan perasaan Anda sendiri, bagaimana Anda mengekspresikan rangkaian yang akan Anda buat itu. Sebentar. Ya. Menarik sekali bentuknya. Nah, dan saya merasa saya ingin pada hari ini membuat rangkaian futakabu. Futakabu artinya 2 1 pasang, ya. Nah, oleh karena itu saya mencari materi yang agak menaungi. Yang satunya lagi saya sudah rencanakan akan saya letakkan pada sebelah kanan ini. Well, you see, I was amazed and really intrigued by this particular plant, which I asked my friends, which is Pandi, what is the name of this? And according to him, he was from Physalis species. Apparently, by learning ikebana, you also learn to learn more about plants and their names and the nature, whether it's a hanging material or it is drooping or climbing, or whether it's a woody or a shrub. So it's interesting, in fact. This is millet, by the way. That I forgot to tell you. This is called millet, yeah. Also Indonesian product. And as everyone knows, this is Lysianthus oyostoma. It's very pretty. I like to put it here. Teman-teman tahu, ya, ini eustoma atau Lysianthus. Ini salah satu yang sangat cantik dan berkontras dengan warnanya. Saya pilih, lalu saya mengambil beberapa daun aglonema, ya. Aglonema ada yang putih, ada yang pink. Ini sekarang juga banyak dikenal oleh banyak orang. Ya, sebentar. Saya menggunakan, I'm also using aglonema leaf, which is very popular here. I took one which is pinkish, one which is green. Okay. Next, azalea. I also use up the azalea, the leaf. Saya juga gunakan, juga pimpong ini yang kuning, memberikan kontras yang luar biasa dengan menancapkan pimpong. Okay. Tidak hanya menghadap ke depan, di belakang pun kita memberikan sesuatu tambahan supaya ada dimensi. Ini yang saya gunakan daun kokoloba, ya, anggur laut. To obtain the dimension of an arrangement, not only moving forward but also backward. We have already at the side way, we use this kokoloba leaf, right? Now, as I
I told you I'm really intrigued and amazed with this. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saya tertarik sekali dengan materi ini, maka saya akan juga menambahkan materi ini supaya lebih banyak terlihat di sini. Calimero, this is called Calimero. To add the color, and also I'd like to add this. And as usual, Janur, the coconut leaf just now. I told you I love this material. Saya senang sekali dengan Janur. Saya juga akan tambahkan supaya di sini tidak terlihat semua hijau. Jadi ada kontras sedikit warna. Kita lihat di sini. Nah. Lihat nanti tambahkan aglonema-nya. Ya. Demikian, ini satu rangkaian. Yang pertama yang saya buat, akan membuat suatu lagi yang kecil. Mungkin saya akan pindahkan dulu ke samping. Ini yang pertama, karena futakabu adalah satu pasang, saya akan membuat satunya lagi yang nanti kita akan padukan bersama. Kita akan letakkan berdampingan sehingga kita mendapatkan satu kesatuan, ya. Ini yang saya gunakan adalah ujung dari spatil filmnya, mungkin yang batu spatil film yang seperti saya ambil seperti ujungnya saja, tengahnya saja, karena sangat cantik sekali, warnanya kontras sekali, kecil mungil. Saya gunakan itu aglonema. Please bear with me for a while. Nah, kali ini bunganya mungil-mungil. Ya, karena yang ini kan ceritanya suami istri. Yang istri tidak boleh sedominan suami. Supposedly to be one pair, husband and wife. Wife, you cannot override your husband, so you find something smaller. Yeah, the husband is more prominent, and you are just complementing it. Of course, nowadays with the new modern life, sometimes is the wife more dominant. Yeah. Ini bunga kerendang, ya. Also juga saya tanam di dalam didapati dari kebun saya kerendang. Saya nggak tahu nama latinnya apa ini. Mungkin saya perlu tanya Pak Andilan ini. Beliau tuh luar biasa, walking dictionary. Oke. Kita lihat dulu, kita pasang dulu dua-duanya supaya kita dapat melihat
Mungkin Sandra bisa tolong pegang ini, saya takut jatuh. Ya. Yang suami di depan, istri di belakang. Nah, ini kayaknya nanti. Karena supaya dia kanan dan kiri seperti nyambung, ini dari depan sudah, dari depan lihat dari depan sudah, belum dibantu Sandra. Saya menambahkan ini supaya dia mungkin ini lebih di belakang sedikit, ya. Depannya sebelah, kalau dilihat dari depan. Coba saya lihat sebentar. Ya. Penancapannya. Ya. Oh, janurnya keren banget nih atas. Bagaimana Patrik? Janurnya keren banget. Janurnya meliuk-liuk sesuai dengan keinginan kita. Rasa ya demikian. Jatuh nggak ini? Tes ini ada kemarin. Maunya kemana? Ayo, ke sana. Ya, sama. Nah, sehingga dia menaungi yang kecil. You see, this is what I call futakabu. Arrangement Rika Simfutai Futakabu, where the husband supposedly symbolizing the more dominant group, and this is the recessive group. And we see, to see there is a unity between the two, there is some material which is used in the first container as well as in the second container. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah Rika Simfutai Futakabu, sehingga suatu pasangan ada yang lebih dominan, ada yang lebih resesif. Tetapi dalam hal ini, materi yang ada di sana di tempat yang dominan harus juga ada yang dipakai di tempat yang kurang dominan, sehingga ada kesatuan antara wadah yang pertama dan wadah yang kedua. Peletakannya satu agak ke depan, satu agak ke belakang. Mungkin saat ini kurang begitu sempurna, nanti tolong dilihat di fotonya yang akan nanti di post juga. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, begitu digabung langsung nyambung, padahal ngerangkainya satu-satu. Oh, it's possible. Oke, sangat serasi perpaduannya sama warnanya ya. Suami istri harus serasi, Pak. Klop. Klop. Suami istri klop. Baik. Terima kasih. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kawan-kawan? Semua teman-teman kalau sudah mempelajari pasti bisa, dan saya yakin dapat membuat yang lebih bagus lagi dari saya. Ini hanya satu contoh saja. Jadi ini bisa dikembangkan menjadi Rika Simfutai yang besar, ya. Jadi banyak orang mengira Ikebana Ikenobo itu membuatnya selalu kecil-kecil, mungil-mungil. Tidak juga. Kalau Anda melihat kadang-kadang di tempat yang lebih besar, di department store atau di tempat exhibition, pameran, bisa juga dibuat yang besar dan sangat megah. Ini hanya sedikit berbagi mengenai bagaimana itu dibuatnya. Sederhana sekali. Terima kasih. Ya, cantik banget ya, klop langsung. Oke, kita masih ada satu rangkaian lagi, jangan kemana-mana dulu. Ya, kita akan kembali dalam 1 detik. Oh, balik lagi kita.
Maaf ya, baik. Nah, di Ikebana Ikenobo itu kita mengenal terima kasih, 3 jenis rangkaian. Seperti yang tadi saya buat adalah Shoka, lalu Rika, dan ini adalah Gyuka. Gyuka adalah yang kita sebut freestyle, lebih ekspresif karena ini mengekspresikan apa yang ada di pikiran, perasaan dari si perangkai. Ini saya mendapatkan ranting ini adalah ranting Pittosporum, ya, yang saya dapat dari teman saya Ibu Iin. Hari ini kalau beliau melihat pasti dia akan mengenal bahwa ini rantingnya yang sudah beliau berikan. Waktu diberikan besar-besar, lalu saya harus memotong dan saya harus mengamplasnya sehingga menjadi bersih demikian rupa. Terima kasih Bu Iin untuk rantingnya yang luar biasa. As I mentioned earlier on, this particular branch is actually from a plant of Pittosporum plant. I'm sure a lot of people knows Pittosporum. They have a variegata which is green, dark green and white, and the green one. This is the stem of the plant itself. When my friends in Iin gave me, it was such a big plant, huge with a lot of branches. So I have to cut it accordingly. And then you see, I've already cut it. Yeah. And then I have to use a sandpaper to sand it so that it's not that dirty, not that dark in color. But you see, I didn't sand all. I want to see the nature. So some of it is still dark, which is the nature itself. Yeah. Thank you so much, Ibu Iin, for this particular branch. I love it very much. That's why today I'd like to arrange a Gyuka using this particular branch. Right. Now. See. Again, water is important in any Ikebana arrangement. It signifies it gives a feeling of coolness. So when you have a wider containers, you will feel the coolness, the calmness of the situation. Yeah, because of the water, because of the space, the wider space. I'm still using a Kensan in the middle, the round one. So the mechanics still the same. In Ikenobo, we learn a few different mechanics, not only using Kensan, but there's a few other mechanical help that you can use. Dalam rangkaian Gyuka ini saya tetap menggunakan Kensan, tetapi sebetulnya di Ikenobo sendiri kita belajar beberapa cara yang menggunakan tidak hanya dengan satu cara, yaitu dengan Kensan mekaniknya. Kadang-kadang tidak menggunakan Kensan sama sekali, kadang-kadang menggunakan alat bantu yang lain yang dapat dipelajari kalau Anda belajar di Ikenobo. Anda bisa bereksperimen. Ya, baik. Di sini saya sudah mendapatkan sesuatu yang cantik. Jadi ini proses waktu saya membuat rangkaian Gyuka ini. Saya mencari materi yang paling menarik. Di sini saya melihat bunga anthurium yang warnanya cantik sekali. Saya ingin mengekspos kecantikan bunga ini sehingga kontras dengan liuk-liuk ranting yang ada di bawah ini. Jadi pertama kali waktu kita akan merangkai, kita tentukan dulu apa yang ekspresi apa, perasaan apa yang ada di dalam Anda, dan Anda ekspresikan keluar dengan menggunakan floral materi. Ya. Nah, saya senang sekali ini, tapi kalau sendirian kayaknya kesepian ya. So, saya akan menambahkan satu lagi. Saya tambahkan satu lagi. 2. Arahnya hampir sama. You see, I love this particular anthurium because of the color. It contrasted, the line is so nice, so straight compared
to the the curvy material that I have over here. So to show the contrast, I use this particular material to express my feeling today. The beauty of each plant has to be exposed. So this, I think, is good enough. And I've got a very beautiful carnation, which is a two-tone. Saya mendapatkan carnation ini, bunga carnation ini, annealir ya, yang warnanya 2 nada, yang kebetulan sedikit mengulang warna dari anthurium ini. It is actually a repetition of the color of the anthurium with the rim of the floral petals of the. Look at this over here, the petal of the carnation, right? So I like to arrange this into my arrangement. It's so pretty, right? As any other arrangement, we don't put everything on the same level. If we want to show the rhythm, to show the beauty of each particular plant. So I like to show this one first, down at the bottom, and then one coming out to the front and one at the back. Right. Saya senang sekali mengekspos kecantikan dari bunga annealir ini, bunga carnation ini. Jadi saya meletakkan satu di bawah dan satu lagi di luar, sama seperti kalau kita merangkai bunga, ada ritme ya, irama dari bunga itu sendiri. Jadi sama, semua kita teori yang kita pelajari sebelumnya itu berguna untuk segalanya. Di sini seperti alamiah, kadangkala kita juga melihat bunga hanya tidak melihat dari di depannya saja, kecantikannya saja. Kadangkala rangkaian itu memperlihatkan belakang dari rangkaian bunga itu sendiri. Over here, we see sometimes, occasionally, we don't really expose the back of the flower itself. But in this case, I like to show that this beautiful flower has also the back, which is also quite nice. See that the rhythm of the flower, so we don't put it together in the same height, and we put most of the biggest flowers at the bottom because it's heavier definitely, and the slightly smaller one a bit higher, a bit lighter. Right. Let me carry on. Mari kita sambung. Daun yang kita pakai sama seperti tadi, kita menggunakan daun aglonema. Baik. Maaf. Nah, dalam suatu rangkaian saya selalu tidak lupa menggunakan daun. Mengapa? Menurut saya, perasaan saya, daun itu memberikan pengharapan. Jadi tanpa daun suatu rangkaian ada yang kurang. Jadi saya selalu akan meletakkan daun sehingga daun itu akan memberikan perasaan akan adanya pengharapan. Coba kita lihat. In all my arrangement, I always like to put leaf. To me, leaf is represent the hope, the future hope. Without leaf, there is no. Without hope, there is no future. So I like to include leaf in all my floral arrangement. In this case, I use aglonema leaf to add on this. This is more natural, right? Okay. As I shared with you just now earlier on, this is what we call kerendam, but I don't know what it's called in English. Pak Andi mungkin bisa bantu lagi, coba dicari nama Inggrisnya apa Latinnya. Udah dia jawab tadi sama Pak Andi di chat. Apa katanya? Nah, ini saya tidak tahu nama Inggrisnya. I'm sorry, I know this only in Indonesian. It's called kerendam. It is planted in my garden, small garden, but I don't know what it's called in English. Okay, I like to add this because first of all, the texture, the shape, the color, contrasting. So when you are going to express your feeling, you find something that is also interesting. You expose the flower, you expose the branches, you expose the leaf, you also have the line. Now you like the fruits. So you have the future. Life has to be, it's like a phase of time. You go through the time where you, first of all, you have the flower, you have the leaf, you have the stem, the leaf, and then the flower, and then the fruits. So this will complete the whole cycle.
Saya senang menggunakan buah karena ini sepertinya memberi suatu makna bahwa suatu kehidupan itu seperti suatu tanaman, ada dari batang, ada daun, ada juga buahnya. Hasilnya adalah buahnya ya. Ya. Carissa Carandas katanya. Oh, Carissa Carandas. Oh, I've learned something new. Terima kasih. Thank you. My friend is helping me to find the Latin word of this particular fruit. Carissa Carandas. Thank you, Andi. Nah, ini ya. You see, even a fruits like this simple kerendang, karanga ya, they changes the color. From initially white, pinkish become dark red, and then it will turn into something maroon. It shows the ripening, the maturity, just like our life. It goes through phases, from young, from baby, grown up, and then we're going to grow old. So in Ikebana, it is permitted to use all floral material which is already there, which means it shows the passing of time. This is already in the past, but it has already, we enjoy the beauty when it is still green. So it is only right that and it's justified for it to be used in our arrangement. Jadi lihat saja dalam satu bunga buah aja, buah kerendang ini sederhana sekali. Hanya buahnya yang mula-mula putih, setelah suatu saat dia akan menjadi sedikit pinkish ya, sedikit merah muda, lama-lama merah tua, dan lama-lama akan menjadi begini, tua sekali dan hampir hitam, akhirnya hitam. Ini adalah simbol dari suatu kehidupan kita yang selamanya berubah dengan waktu. Juga dengan Ikebana kita dapat mengekspresikan semua dalam hal ini kita lihat, kita menggunakan buah ini dengan memberi tahu bahwa ini adalah kehidupan ya. Ada bunga yang makin hitam, ada bunga yang masih muda ya. Sebentar. Kita juga tidak lupa kalau memang memungkinkan kita meletakkan beberapa juga di belakang supaya ada dimensi. Coba dilihat dulu di depan dan di belakang ada dimensinya. Jadi penggunaan materi yang kita pilih sebaiknya memberikan message, memberikan suatu cerita kepada yang melihat, menikmati bahwa ini adalah sesuatu yang saya mau tunjukkan. Passing of time, semua orang akan mengikuti alur jalannya waktu ya. Baik, cukup cantik kalau menurut saya sampai di sini ya, karena saya cukup senang, saya sangat senang dengan rangkaian, dengan warna yang tidak terlalu menyolok. Tapi saya juga melihat adanya bunga gerbera yang kelopaknya sudah kurang baik, tetapi tetap cantik di tengahnya, sehingga saya merasa alangkah baiknya, apa salahnya juga kita mengekspos kecantikan ini. Lihat batangnya juga meliuk-liuk. Tidak berarti kalau yang sudah meliuk itu sudah tidak ada petalnya itu kita buang. Oh, padahal harusnya petalnya udah boleh dibilang udah rusak ini, jelek ya. Jelek tapi cantik juga. Tapi bagus ya warnanya bagus ternyata ya. Nah, lihat ya, kita buang petalnya, mungkin ada yang masih gerbera yang masih utuh. Coba kita lihat. Jadi kalau mau buang bunga, buang dahan, hati-hati ya. Betul Pak Tri. Terima kasih Sondra. Masih ada waktu tuh. Ini bunga gerdanya. Sebenarnya kalau aslinya yang kayak sudah, gini. aslinya sudah begini. Nah, Tapi saya dicombine rasa dengan ini. masih bisa dipakai karena begini. Karena begini kita Oh, copotkan oke. petalnya, sehingga kita masih bisa menikmati tangkai batangnya.
Jadi ini seperti manusia. Manusia mungkin ada yang tidak sempurna ya, tetapi tidak berarti kita kita buang yang tidak sempurna. Justru kita karena tidak sempurna kita mencari kecantikannya. Kecantikannya itu yang kita expose, kita lihat. Nah, kita lihat di sana. Oh, something different. Padahal sederhana sekali yang sebetulnya sudah harusnya dibuang bunga itu. Betul sekali. Tapi dipakai begini masih cantik Kalau ya. di roblong udah dibuang-buangin tuh. Jadi dibuang-buangin ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, dimensi sangat penting, space very important. Kita kalau merangkai kebana, kadang-kala kita tidak merasa sumpah ya, karena kita merasa lega. Kita melihat ada fase waktu yang sedang jalan, dan juga kita merasa segar ya, karena tidak semua kita kumpulkan, kita ikat, kita jadikan satu sehingga mereka juga tidak bisa bernafas ya. Nah, di sini kita memberikan kebebasan kepada semua materi, dan keindahan masing-masing bunga itu terlihat dengan jelas. Ini ada pertanyaan, kalau Ya, silakan. misal bunganya tidak memiliki tangkai yang panjang atau keras, bisa dipakai juga gak? Oh, bisa. Kita ada caranya. Oh, oke. Kita semacam dokter bunga. Oke. Jadi nanti kalau betul Anda belajar, akan diberitahu bagaimana kalau batangnya sudah layu kita buat supaya lebih segar. Tadi saya contohkan ini, masih ada waktu Pak Tri? Boleh, bisa silakan. Saya sedikit sharing ya. Kalau kita meletakkan bunga begini, dia akan sepertinya layu tertunduk. Tapi kalau kita putar, kita letakkan demikian. Oh, oke. Ya, jadi kelihatan berdiri segar lagi. Ya. Nah, itu salah satu teknik sebelum menggunakan mekanik yang lain. Di mana kalau Anda lihat kita selalu ada menyediakan alat-alat, kawat, bunga, dan kawat-kawat dan kayu-kayu. Itu gunanya untuk apa? Untuk membantu mekanik dari setiap rangkaian. Contoh ini, kalau kita perhatikan gebra tengahnya tuh ada bolong ya. Jadi kalau dia sudah layu, kita juga bisa membantunya dengan memberikan sedikit tusuk sate di tengahnya, sehingga dia lebih kekar. Nah, tetapi tetap akan mengisap air dari bawah, tetap segar. Kita akan letakkan di sini. Sekali lagi, ini adalah seni. Tidak ada yang salah, tidak ada yang betul. Semua cantik, ya. Semua cantik. Jadi pada dasarnya semua bunga bekas pun bisa dipakai, tergantung ekspresinya mau gimana ya Bu ya. Ya, betul. Setuju sekali. Oke, kita lihat ini cukup berat suatu rangkaiannya, ya. Nah, saya ingin sedikit memberikan kesampingannya. Bagaimana saya cari materi yang agak ringan. Contoh di sini adalah baby's breast, Gypsophila. This is the arrangement. Just now I share, but about the zebra, if you just put it on the straight away, it's drooping. So the only way is to arrange it. You twist it a bit and you arrange it another way so that it looks much more fresh. Yeah, fresher. So I like to add this so that the arrangement is not too stiff. Yeah, with the branches, it's very stiff and very rigid. So I like to add a bit of air. So I add this particular material, which is baby's breath or Gypsophila. I like to add it. Melihat dari belakang aja bagus Bu. Aduh, terima kasih. Semua orang juga bisa membuatnya, dan semua orang akan sedikit berbeda karena ekspresinya akan sedikit berbeda. Nah, ya, kita tambahkan ini jadi sedikit lebih ada drama dan tidak terlalu berat ya. Untuk mengulangi yang ada di atas, kita tambahkan juga sedikit di bawah.
bunga juga di belakang. Nah, mungkin ini sudah cukup. Ya. Sebagai seorang yang senang dengan bunga, kadang-kala saya bisa keterusan merangkai, ya. Jadi saya harus tahu kapan saya harus stop. Jangan terlalu banyak barang-barang yang terlalu cantik untuk dinikmati. Ya. So I was saying sometimes you don't know when to stop. So I have to limit myself, control myself to stop when it is already enough and sufficient. Okay, this is what I like to show in my Juka Ikebana Ikenobu. Oh. I hope you like to enjoy it. Ya, sangat bagus ya. Kelihatan semua tuh. Dari kesan kayunya, terus dari tangkai gerberannya, nah, dari tangkai si baby bread, dan juga kelopak-kelopak bunga-bunga yang kecil-kecilnya. Sehingga dengan cara ini semua bisa melihat secara detail setiap satu materi mempunyai kecantikan masing-masing yang perlu kita perlihatkan. Yang tadi kelopaknya sudah layu, ya kita tidak perlihatkan, kita copot, kita letakkan. Yang cantiknya dari garisnya, kita gunakan garisnya. Tangkainya, rantingnya yang sudah tua, tapi kita gunakan amplas, kita bersihkan, masih kelihatan cantik, ya. Sehingga kita mencari buah-buahnya. Memang itu ada beberapa fase, dari putih, pink, merah, dan sampai merah marun, dan akhirnya hitam. Itu mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini tidak akan selamanya. Suatu saat kita selalu berubah, dan saat itu kita harus menerima perubahan yang ada pada saat itu. Ya, ini waktu yang memberitahu kita. Kita harus bisa menerima ini adalah nature, alam. Wah, luar biasa ya. Ini komen kontras dan kedalamannya sangat indah. Cantik sekali. Ini adalah filosofi. Bukan saya yang mengetahui semua. Ini adalah apa yang saya pelajari. Saya belajar mulai dari 1999 diajarkan oleh Ibu Heriana Wiharsa yang menjadi ketua Ikebana Ikenobu Indonesia atau I3. Beliau juga yang mengajarkan saya, sehingga saya belajar untuk mengapresiasi tanaman satu demi satu. Dan karena itu saya senang berbagi. Saya harap teman-teman yang lain bisa juga belajar, karena tidak ada yang salah, ya. Semua jangan takut akan membuat kesalahan. Tidak apa, memang ada bakunya. Bakunya itu memberikan kita sedikit cara supaya kita nggak terlalu jauh, ya, memberikan jalan pada kita, arahan. Setelah itu semua ekspresi kita sendiri tidak ada yang salah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sharing ini teman-teman semua bisa belajar merangkai, belajar ikebana, nikmati tanaman bunga yang ada di sekeliling kita selagi kita bisa menikmatinya. Thank you very much for this opportunity, and I hope this is useful, and a lot of friends will learn to enjoy the flower, study the flower arrangement, enjoy the flower arrangement, and later on share it to other people. Share it. Thank you so much. Terima kasih banyak Ibu Lili, ya, rangkaiannya udah bagus-bagus. Oke, buat teman-teman yang lain yang sudah tergabung dalam Ikebana Internasional, silakan. Bagi yang mau mengisi acara Ikebana Internasional di demonstrasi berikutnya, silakan Anda kontak sensei Anda masing-masing, ya, biar kita bisa atur jadwal dan berkesinambungan, kita bisa lakukan ini terus. Oke, terima kasih atas segala waktunya. Salam bunga, salam sehat selalu. Terima kasih. Ciao.